Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Nugrah dengan NPM 22732011111055. Saya dari Fakultas Psikologi, Prodi S1 Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang agama Islam. Yang diantaranya ada materi tentang sholat, iman, dan takwa. Mungkin dari beberapa materi tersebut yang sudah saya pilih, yang bagi saya ingin paparkan kepada teman-teman semua. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi sholat. Nah, sholat sendiri mempunyai konsep sholat sendiri secara etimologi. Sholat berarti doa atau seruan kebajikan, seperti kata Al-Juhaili. Makna ini terkandung dalam firman Allah pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Secara terminologi sendiri, sholat adalah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu secara ikhlas dan khusus. Jadi ikhlas dan khusus gitu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, seperti kata sabik. Selanjutnya, dari kewajiban sholat sendiri ada landasan normatif. Yang pertama, dasar tentang wajibnya sholat banyak tertera di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, Roksa amril islamu wa amuduhu sholatu wazir riwatu sanamihil jihad, yang artinya kepala dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan punggungnya yang paling tinggi adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian kita menuju ke tujuan dan fungsi sholat. Ada beberapa tujuan dan fungsi sholat. Mungkin diantaranya saya menyebutkan akan ada 3. Yang pertama, secara umum sholat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia dalam mengabdi. Pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya ada secara khusus, atau fungsi sholat dapat memberikan ketenangan batin. Rasakan kedekatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kata Al-Juhaili. Selanjutnya ada memberikan ketentraman dan ketabahan hati. Pada Quran surah Al-Ma'arij ayat 20-22. Selanjutnya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti pada surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya juga ada menumbuhkan sikap disiplin dalam pribadi seorang muslim, menghapus kesalahan dan dosa, seperti kembali pada kata Juhaili, dan memberikan dampak kesehatan bagi fisik orang yang menjalankannya dengan sempurna. Jadi sholat ini bisa jadi juga sebagai obat bagi umat muslim ya. Yang selanjutnya, menumbuhkan sikap disiplin dalam pribadi seorang muslim. Ya betul sekali, mungkin dari kita sholat itu misalnya sudah ada bunyi azan, kita diharuskan udah segera untuk menunaikan atau mendirikan sholat gitu. Yang dimana di situ melatih kedisiplinan kita, apakah kita bisa tepat waktu dalam sholat atau tidak gitu. Dan selanjutnya, memberikan dampak kesehatan bagi fisik orang yang menjalankannya dengan sempurna. Ya seperti pada kita tahu, mungkin di beberapa artikel juga, untuk sholat sendiri itu mempunyai beberapa khasiat. Yang diantaranya seperti saat kita ruku, itu melancarkan atau menyehatkan dari saluran kemih kita. Yang selanjutnya ada akhlak dalam sholat. Sholat sendiri harus ada akhlaknya ya, sama adabnya. Mungkin yang pertama, dari beberapa yang saya jelaskan ini, mendirikannya dengan cara sebaik-baiknya.
yang dimana sudah cara sholat sendiri sudah diatur sendiri di agama Islam bagaimana tata caranya. Yang kedua, tepat pada waktunya. Yang ketiga, sudah ada waktu azan mungkin yang sebagai tanda pengingat kita untuk sholat, seperti sholat zuhur. di saat sudah ada peringatan seperti azan itu, mungkin kita sudah bersiap untuk segera untuk sholat gitu. Selanjutnya, kita tuh dalam keadaan suci. Yang dalam keadaan suci tersendiri emang itu syarat sahnya untuk sholat. Jadi ketika kita tidak suci, itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Selanjutnya, sempurna ruku dan sujudnya. Yang selanjutnya juga ada dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Dan benar sekali, sholat sendiri dilakukan harus dengan khusyuk dan ikhlas. Yang dimana jika kita tidak ikhlas atau hanya terpaksa, manfaat atau khasiat atau makna dari sholat tersebut tidak akan kita dapat. Selanjutnya ada yang terakhir, mungkin melakukan gerakan-gerakan sholat dengan hati penuh berharap yang disertai perasaan takut dan bukan hanya sekadar menunjukkan kewajiban apalagi melalaikan. Yang kita tahu sholat itu sebuah pengharapan kita kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan menjelaskan tentang hakikat sholat. Nah, dari hakikat sholat sendiri ada hikmahnya gitu. Hikmahnya yang pertama, mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkannya kepada kebaikan. Pada surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, sholat merupakan kafarah atau pembersih dosa. Rasulullah SAW mengumpamakan sholat 5 waktu dengan sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kita. Lalu dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari semalam. Adakah kotoran di tubuhnya yang masih tersisa? Terus itu, ada sholat merupakan pegangan bagi orang yang beriman ketika menghadapi kesulitan. Sholat merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Hidup memiliki 2 sisi, nikmat atau musibah, kebahagiaan atau kesedihan. 2 sisi yang menuntut sikap berbeda, syukur atau sabar. Setelah itu ada makna dari spiritual sholat. Ada beberapa, diantaranya ada 3. Yang pertama ada takbiratul ihram, maknanya penyerahan totalitas pada yang maha awal atau yang maha kuasa, bahwa karena Allah lah kita ada dan bisa melakukan perjalanan hidup. Yang kedua, dari makna spiritual sholat yaitu ada berdiri, yang dimana berdiri adalah lambang siap berjalan menjelajahi kehidupan. Dalam tegak berdiri, posisi kepala tunduk. Selanjutnya ada ruku. Nah, ruku sendiri lambang penghormatan kita kepada Nabi dan Rasul yang telah mengenalkan kita kepada Allah dan syukur terhadap segala nikmat. Setelah itu ada iktidal. Mungkin saya akan berikan beberapa tambahan lagi, mungkin sampai akhir. Ada iktidal, kita berdiri lagi. Melakukan iktidal maknanya adalah untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Selanjutnya ada sujud, simbol dari perjalanan hati rohani. Dengan sujud hati dan pikiran kita direndahkan serendah-rendahnya. Yang ketiga selanjutnya ada duduk antara 2 sujud, yang dimana pengungkapan berbagai permohonan pada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Butuh sumber dukungan hidup jasmani dan rohani, serta pemeliharaan dan perlindungan jasmani rohani agar tetap pada jalan Allah, yaitu berupa ampunan, kesehatan, rezeki, kasih sayang, derajat, pengampunan terhadap aib dan kejelekan, petunjuk dan pelururan kekhilafan. Selanjutnya ada tahiyat akhir atau tahiyat, yaitu sebuah pemantapan hati yang disimbolkan dengan ikrar syahadat melalui telunjuk kanan sebelum ikrar memberikan penghormatan untuk para utusan Allah.
Salam. Salam adalah ucapan yang mengakui adanya manusia lain yang sama-sama dalam perjalanan atau tidak sendiri gitu. Dan selanjutnya ada ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Yang ayat itu ada dua. Yang pertama ada keputusan para ulama, yaitu kafir dan murtad, atau yang meninggalkan dengan sengaja, fasik dan bermaksiat, atau lalai. Sekian, dan selanjutnya kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu iman dan takwa, yang saya akan jelaskan setelah ini. Dan saya akan kulik beberapa di antaranya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang iman dan takwa. Nah, untuk iman sendiri, kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya aman, damai, tentram. Dalam pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, dalam iman sendiri kan kita ada rukun iman nih. Rukun iman kita kan ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabi dan rasul. Selanjutnya ada iman kepada hari kiamat, dan terakhir mungkin iman kepada qada dan qadarnya. Nah, dalil orang beriman sendiri ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wabassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqana min qabl wa atu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, artinya sendiri, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Nah, selanjutnya orang-orang beriman itu memiliki ciri, dan beberapa cirinya itu ialah ketika dia itu gemetar hatinya kepada Allah. Selanjutnya, bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Setelah itu bertawakal hanya kepada Allah. Selanjutnya ada mendirikan sholat dan gemar berinfak di jalan Allah. Selanjutnya kita akan lanjut ke takwa. Takwa berasal dari kata waqo, wikayah, yang artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Kata waqo juga bermakna melindungi sesuatu, yakni melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Kata takwa sering diartikan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikuti dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalil takwa sendiri ada pada Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran
ayat 134. Nah, untuk iman dan takwa sendiri bagaimana sih cara penerapannya? Nah, mungkin dari penerapan iman dan takwa itu ada beberapa dari sekian banyak penerapan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin langsung dari pertama aja. Yang pertama itu perbanyaklah menyimak ayat-ayat Al-Quran. Seperti kita mendengar murotal dari YouTube gitu, atau dari aplikasi. Yang kedua, rasakan keagungan Allah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, carilah ilmu syar'i. Ya, makanya dalam Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Selanjutnya ada mengikutilah halaqah zikir. Selanjutnya ada perbanyaklah amal salih atau amal soleh. Maksud saya, saat kita sendirian atau kita ada waktu luang gitu, atau kita cari waktu luang untuk banyak-banyak beribadah dan melakukan amalan, seperti kita banyak-banyak berzikir, bersolawat, mengingat Allah gitu, banyak-banyak mungkin dengan kita banyak sholat sunat gitu, dan banyak hal dari ibadah yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amal soleh itu sendiri. Selanjutnya ada lakukan berbagai macam ibadah seperti saya yang bilang tadi, seperti kita bisa dengan puasa sunnah, Senin Kamis, kita berzikir, berselawat, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya untuk dari iman dan takwa itu sendiri, untuk iman dan takwa, orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya, dan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dengan ketakwaan adalah bahwa ketakwaan merupakan buah daripada iman yang benar, ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. Selanjutnya ada pemahaman orang terhadap agama akan melahirkan sikap keimanan dan ketakwaan, atau iman dan takwa gitu. Iman dan takwa adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan. Jika kita beriman dan bertakwa, berarti kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Mengapa iman dan takwa tidak dapat dipisahkan? Oleh karena itu, iman dan takwa adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena takwa adalah manifestasi real dari iman bersemayam dalam hati, abstrak dan tak dapat diukur oleh manusia. Iman dan takwa adalah faktor pendorong kepada terbentuknya perilaku baik atau buruk seseorang. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari 3 materi dari sholat, iman, dan takwa. Tapi menurut saya masih agak kurang, jadi saya akan menambahkan mungkin ada satu materi lagi yang mungkin saya akan sampaikan kali ini, yang dimana materi itu yang akan saya angkat ialah untuk tambahan satu materi, yaitu akhlak mulia. Nah, untuk akhlak mulia sendiri, mungkin supaya pas 4 ya dari materi yang saya sampaikan ini. Dari akhlak mulia sendiri dalam kehidupan, dimulai mungkin dari pengertian akhlak dulu ya. Akhlak secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, ia merupakan akhlak jamak dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar, kata yang sama dengan kata kholik yang bermakna pencipta, dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan dari kata kholoqo yang artinya menciptakan. Dengan demikian,
Dengan demikian, kata khuluk dan akhlak yang mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain Tuhan, yang termasuk di dalamnya kejadian manusia. Sedangkan makna akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, kata akhlak berarti sikap yang timbul dari dalam diri manusia yang terjadi tanpa pemikiran terlebih dahulu, sehingga terjadi secara spontan dan tidak dibuat-buat. Nah, pembagian akhlak mempunyai pembagian. Kita akan membagi pembagian akhlak, yaitu ada beberapa, yaitu ada akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Akhlak yang baik, akhlakul karimah yaitu akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan akhlak al-majmumah atau akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari akhlak terpuji dahulu. Nah, akhlak terpuji adalah sikap sederhana yang lurus, sikap sedang, tidak berlebih-lebihan, baik perilaku, rendah hati, berilmu, beramal, jujur, tepat, janji, istiqomah, berkemaan, berani, sabar, syukur, lemah lembut, dan lain-lain. Saja ada akhlak tercela. Akhlak tercela yaitu semua apa yang jelas dilarang dan dibenci Allah Subhanahu wa taala yang merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Nah, dari ruang lingkup akhlak sendiri, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu dapat berupa seluruh aspek kehidupan seseorang sebagai individu yang bersinggungan dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Karena sebagai individu, dia pasti berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya dan juga berinteraksi dengan berbagai kelompok kehidupan manusia secara sosiologis, dan juga berinteraksi secara metafisik dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Nah, ada beberapa dari ruang lingkup akhlak itu. Yang pertama, akhlak terhadap Allah atau pencipta. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk, yaitu semua ciptaan Allah yang ada di dunia atau di alam semesta. Yang ketiga ada akhlak terhadap diri sendiri. Keempat ada akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat. Selanjutnya ada akhlak terhadap tetangga. Dan terakhir akhlak terhadap masyarakat. Nah, mungkin kesimpulannya aja dari materi akhlak ini, berdasarkan uraian yang saya paparkan tadi atau saya jelaskan, disimpulkan bahwa akhlak manusia terhadap dirinya sendiri ialah berupa upaya menyeimbangkan jasmani dan rohani diri tanpa pemaksaan salah satu dari keduanya, dan memelihara diri dengan sifat terpuji seperti syukur, ikhlas, sabar, maaf, dan amanah. Selanjutnya, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ialah taat beribadah dan memelihara kelangsungan kehidupan sebagai khalifatullahi fil ard. Adapun akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW yaitu meneladani kehidupan beliau dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan perkataan, perbuatan, dan penetapan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan itu tadi 4 materi yang saya sampaikan, yang mungkin bisa dibilang 3 materi plus 1 materi yang saya sampaikan tadi, yang dari pertama ada sholat, iman dan takwa, dan yang terakhir itu ada akhlak. Oke, mungkin itu saja materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah kurang atau hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.